Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali share list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan watchlist di tanggal 9 Agustus 2023 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa jadikan saham yang saya informasikan di sini sebagai watchlist ya. Dan seperti biasa, saya mau informasikan bahwa list saham yang saya rekomendasikan teman-teman harus tunggu dulu respon marketnya ya teman-teman. Kalau seandainya direspon bagus dengan adanya kenaikan, baru teman-teman cek bid dan offernya ya. Lalu teman-teman juga harus lihat momentum entry yang tepat ya, yang pas untuk cepet ya untuk entry dan exit cepet ya. Dan saham-saham yang saya informasikan adalah saham-saham third yang punya volatilitas tinggi ya. Jadi kemungkinan teman-teman kena guyur juga cukup gede ya. Dan sekali lagi saya juga mau disclaimer kalau list saham yang saya rekomendasikan ini tidak ada jaminan bahwa 100% akan perform di opening market besok ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke list sahamnya. Nah ini ya, saya punya 5 nih teman-teman. Kenapa ada 5 kok tumben gitu? Karena yang jelas CYBR dan GRIA ini menarik di hari ini, dia listing hari ini ya teman-teman. Ini menarik kalau menurut saya, walaupun di saham GRIA ini sempat ada gocekan ya teman-teman, ada gocekan ketika open, dia sempat ARB seperti itu. Nah, yang ketiga nanti pembahasannya ya teman-teman. Untuk yang ketiga tuh ada saham Mutu, saham Humi, dan Elmex. Ketiga saham ini akan listing besok nih teman-teman. Khusus untuk saham Mutu, ini banyak yang beli saya yakin. Untuk Humi dan Elmax, kalau saya rasa ini akan volatil ya. Untuk pembahasannya sendiri akan seperti ini. Oh ya, sebelum saya masuk ke pembahasannya, ini saya mau share juga ke teman-teman gimana nih IPO progress trading saham IPO saya di hari ini, karena saya cukup banyak ya punya barang nih. Ada GRIA, ERAL, PPRI, CBR ya. Nah, ini teman-teman. Nih ya, saya load ulang tuh. Jadi di hari ini akhirnya saya net cuan sekitar 700 ribuan ya. Sebenarnya di saham GRIA ini saya sempat loss dalam teman-teman. Sempat loss kalau saya nggak salah 1 jutaan ya. Nanti saya buat videonya, akan saya buat videonya. Tapi saya ngelihat ada yang antri teman-teman, ada yang antri ngebid dalam jumlah besar, jadi saya ikutan di atasnya dan kebetulan naik dan cuan, jadinya nggak jadi loss di saham GRIA ini teman-teman. Dan mungkin banyak dari teman-teman juga yang kena kunci ARB saham PPRI ya. Nah, kalau saya sendiri berhasil exit di 3,92% ya. Jadi lossnya 159.000, tapi dari warannya saya cuan nih teman-teman. Dari warannya saya cuan sekitar 260.000. Jadi ya masih ada selisih lumayan ya. Cuan buat beli nasi padang seperti itu. Oke, saya langsung masuk ke pembahasan sahamnya. Ini teman-teman. Yang pertama saham CYBR. Saham CYBR ini ARA dan dikunci dengan bid yang cukup solid sekitar 1,5 juta ya. Di harga ARA-nya di harga 135. Jadi dia open ARA tuh. Ya, seperti itu. Low-nya sama open 130 langsung 135. Jadi dia langsung open-nya itu langsung di sini ya, langsung gap up di area sini. Low-nya juga di area sini, langsung tutup ARA. Seperti itu. Dan CBR ini saya rasa besok dia masih akan volatil sekali nih teman-teman. Saya nggak yakin dia akan arah ya, karena kalau berdasarkan fundamentalnya sendiri, justru saham CBR ini dalam kondisi saat ini kondisinya rugi ya. Tapi ada market maker yang menggoreng, jadi kita bisa memanfaatkan volatilitasnya aja ya. Dan teman-teman juga harus hati-hati dan waspada terhadap guyuran ya. Seperti itu. Nah, ini yang kedua ada saham GRIA. Sebenarnya di saham GRIA ini pada saat opening ya teman-teman. Mana nih low? Low-nya ini di 102, dan 102 ini saya inget banget karena saya trading ya. Di 102 ini adalah harga dia ARB. High-nya di 139. Nah, ini ya. Jadi gini. Kalau di trading saya pagi ini, sebentar ya.
Nah, ini trade list. Saya mau tunjukin ke teman-teman. GRIA. Ini ya. Nah, ini 102. Nih ya teman-teman, lihat ya, 102. Jadi saya sempat ngejual di harga ARB. Ini ya, low-nya dia 102 ya. Nah, saya jual 102. Terus karena dia gerak bangkit dari ARB-nya, saya sempat beli lagi di 126, 122 begitu, dan saya jual di 130 nih teman-teman. Ya. Saya jual di 130. Kalau sorry. Nah, kalau dilihat high-nya 139, saya jual di 130 sekitaran 20 menit market opening ya, mungkin di area sini nih saya jualan teman-teman. Dan akhirnya secara ini di saham GRIA ini ya akhirnya ketutup ya, loss saya yang tadi jual di itu jadi ketutup ya, dan akhirnya malah cuan sekitar 76.000 ya. Ya bersyukur banget teman-teman seperti itu. Dan kalau secara broker summary teman-teman, saham GRIA ini tadi yang nahan adalah broker yang jadi underwriternya nih teman-teman. Ini ya, yang jadi top buyer-nya kan AO ya. AO Erdika Sekuritas ya. Nah ini ya. Jadi partisipasinya underwriternya itu adalah AO. Ini saya nggak tahu AO ini murni standby buyer dari sekuritas atau ada big player ya yang nahan sahamnya GRIA ini, dan dia beli cukup lumayan. Dia yang kontras ya teman-teman, sekitar 9,3 miliar. Dan ini kalau menurut saya jadi sinyalemen positif ya teman-teman. Jadi salah satu sentimen positif, dan saya merasa AO ini nggak akan ngebiarin sahamnya itu dibanting di besok hari ya. Dan saya yakin banget dia udah nampung harganya itu juga lumayan banyak di harga bawah ya teman-teman, di harga ARB ya. Ya mungkin seperti itu, tapi dia juga kalau secara average di 120 ya cukup tinggi. Tapi kita lihat aja pergerakannya besok. Kalau menurut saya dia masih akan volatil dan bisa teman-teman manfaatkan ya volatilitasnya seperti itu. Nah, untuk lainnya ada saham Mutu, Humi, dan LMAX. Mutu ini banyak influencer saham yang beli ya teman-teman. Ya seperti itu. Dan kalau ini buat teman-teman lihat aja, saya ikutan beli juga ya saham Mutu. Saya beli sekitar 99 juta dengan dapat penjatahan 1,1. Dan saya beli 2 account ya teman-teman. Jadi di sini dan juga akun istri saya. Ya jadi antara Mutu, Humi, dan LMAX ini masih menarik untuk teman-teman pantau pada trading besok. Dan satu ya, mungkin kalau teman-teman yang sudah lebih advance dalam trading, kalau seandainya teman-teman lebih advance dan punya profil resiko agresif, mungkin saya ngasih informasi aja ya teman-teman, bahwa biasanya saham-saham IPO yang pada saat opening dia kunci arah itu warannya juga akan ikut digoreng teman-teman ya, paham ya. Jadi kalau seandainya dia open langsung kunci arah, teman-teman juga harus pantau warannya. Misalnya ini ya. Nah ini saham Mutu ada 4:1. Jadi kepemilikan 4 lembar saham dapat 1 waran ya. Nah misalnya saham Mutu ini tiba-tiba open langsung arah, teman-teman bisa pantau harga warannya, karena untuk kebagian induknya mungkin akan susah ya. Karena kita bersaing sama sekuritas-sekuritas big player ya seperti itu. Jadi ketika dia naik mungkin arahnya baru bergerak di bawah 10. Ya itu bisa jadi potensi teman-teman. Tapi balik lagi resikonya juga cukup tinggi. Dan kalau ini saya informasikan, Mutu ini punya waran, ya, Humi juga punya waran, LMAX juga punya waran. Nah dari ketiga saham IPO yang akan listing besok ini, Mutu, Humi, dan LMAX, teman-teman bisa lihat mana yang punya potensi untuk teman-teman curi-curi scalping di saat opening besok ya, seperti itu. Ini listingnya sama-sama tanggal pencatatan tanggal 9. LMAX, Humi, dan Mutu. Itu ya. Dan mungkin nanti untuk video live trading scalping di tanggal
8 Agustus hari ini akan saya posting nanti ya setelah saya edit. Jadi mungkin itu aja video kali ini. Jadi ada 5 yang bisa teman-teman pantau, dan dari ketiga yang listing ini juga punya waran. Mungkin itu aja. Tetap teman-teman pahami resikonya dalam scalping, dan disclaimer, saya tidak mengajak jual atau beli. Teman-teman, semua resiko ada di tangan teman-teman masing-masing ya, seperti itu. Mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.